على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد. Sahabat LC yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam rubrik kajian Islam ini, yang pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membahas suatu tema tentang 5 wasiat Nabi Yahya alaihissalam kepada Bani Israel. Apa itu 5 wasiat Nabi Yahya kepada Bani Israel? Yang 5 wasiat ini sebenarnya adalah wasiat Allah Ta'ala kepada Bani Israel, dan sebenarnya juga untuk kita kaum muslimin seluruhnya. Karena wasiat ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya Nabi Yahya, Nabi Muhammad dan kita semua. Imam Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban dan Al-Hakim meriwayatkan dari Al-Harith Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat yang bernama Al-Harith Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau bersabda, "Innallaha amara Yahya bin Zakaria, amara Yahya ibn Zakaria bi 5 kalimat an ya'mala bihinna wa amara an ya'mura Bani Israel an ya'malu bihin." Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Yahya, putra Zakaria, alaihi wassalatu wassalam, dengan 5 kalimat atau 5 perkara. Agar Nabi Yahya alaihissalam mengamalkan 5 perkara ini, dan agar memerintahkan Bani Israel untuk mengamalkan 5 perkara ini. Perintah ini datang dari Allah Ta'ala. Allah merintahkan kepada Nabi Yahya 5 kalimat, agar Nabi Yahya mengamalkan 5 kalimat ini. Dan Allah memerintahkan Nabi Yahya untuk menyampaikan kepada Bani Israel, agar mereka semua juga mengamalkan 5 perkara ini. Maka kemudian Nabi Yahya alaihissalam seakan-akan terlambat menyampaikan pesan Allah Ta'ala ini kepada Bani Israel. Maka kemudian Nabi Isa alaihissalam mendatanginya. Jadi Nabi Yahya dan Nabi Isa ini diutus oleh Allah dalam waktu yang bersamaan. Pertama-tama diutus terlebih dahulu Nabi Yahya alaihissalam. Setelah itu lahir Nabi Isa. Dan ketika Nabi Isa diutus sebagai Rasul, maka Nabi Yahya yang pertama kali membenarkan kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Dan antara Nabi Yahya dan Nabi Isa ini ada hubungan kekerabatan. Kedua-duanya adalah anak dari bibi. Jadi Nabi Isa itu anak dari khalah, anak dari bibi Nabi Yahya alaihissalam. Nah, ketika Nabi Yahya agak terlambat, sedikit terlambat menyampaikan pesan Allah itu, maka Nabi Isa mendatanginya dan menegurnya seraya berkata, "Wahai Yahya, sesungguhnya Allah telah memerintahkan engkau dengan 5 perkara, dan agar engkau sampaikan kepada Bani Israel. Engkau perintahkan Bani Israel mengamalkan 5 perkara ini. Maka engkau yang menyampaikan kepada mereka, Bani Israel, atau aku yang menyampaikannya?" Artinya pesan ini harus segera disampaikan. Kalau bukan engkau yang menyampaikannya, maka aku akan sampaikan kepada Bani Israel, kata Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Yahya berkata, "Jangan kau lakukan wahai saudaraku. Jangan sampai engkau yang menyampaikannya kepada Bani Israel. Ya. Jangan kau lakukan wahai saudaraku, sebab aku khawatir kalau sampai engkau yang menyampaikannya, aku akan dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi, atau aku akan dimurkai oleh Allah.
Jadi Nabi Yahya khawatir kalau sampai didahului ya. Kalau sampai perintah ini didahului oleh Nabi Isa alaihissalam, Allah akan murka kepadanya. Maka langsung Nabi Yahya alaihissalam menghimpun Bani Israel di Baitul Maqdis, yakni di Masjid Al-Aqsa. Maka berkumpullah Bani Israel di masjid itu sehingga masjid itu penuh dengan jamaah. Sehingga mereka pun duduk di tempat-tempat yang tinggi di Masjid Al-Aqsa. Ya. Tidak hanya di lantai bawah saja, tapi juga di tempat-tempat yang tinggi dari masjid tersebut. Ini menunjukkan masjid ini, Masjid Al-Aqsa penuh sesak dengan jamaah Bani Israel. Maka setelah Bani Israel terkumpul, maka Nabi Yahya alaihissalam berkhutbah di tengah-tengah umatnya. Ya. Beliau berdiri dan berkhutbah di tengah-tengah umatnya itu Bani Israel. Beliau berkata, Nabi Yahya berkata kepada Bani Israel, menyampaikan pesan atau amanat dari Allah Ta'ala. Beliau berkata, Inna Allaha awha ilayya bi khamsi kalimatin an a'mala bihinna wa an amura Bani Israel an ya'malu bihinna. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewahyukan kepadaku atau memerintahkan kepadaku dengan 5 pesan, 5 perkara agar aku mengamalkan 5 perkara ini. Dan aku diperintah oleh Allah untuk menyampaikan ini kepada kalian, wahai Bani Israel, agar kalian pun mengamalkan 5 perkara ini. Apa itu 5 perkara yang merupakan wasiat Allah kepada Bani Israel? Yang pertama, sabda Nabi Yahya alaihissalam. Yang pertama adalah an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wasiat pertama Allah kepada kalian, kepadaku dan juga kepada kalian adalah hendaknya kalian menyembah Allah Ta'ala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini wasiat pertama. Kemudian beliau berkata, Nabi Yahya berkata, sesungguhnya perumpamaan orang yang mempersekutukan Allah Ta'ala, orang yang berbuat syirik kepada Allah, itu seperti seseorang yang membeli seorang budak dari harta murninya. Dia membeli seorang budak dari harta sepenuhnya, dari uang emas dan uang perak, miliknya sepenuhnya, dari uang pribadinya. Dia membeli seorang budak itu. Lalu dia menempatkan budak itu di rumahnya, disuruh tinggal di rumahnya. Lalu sang tuan ini berkata kepada budaknya, ini adalah rumahku dan ini pekerjaanku. Maka kerjakanlah pekerjaanku ini dan nanti setorkan hasilnya kepadaku. Ya. Kerjalah engkau di rumahku ini dan nanti hasil dari pekerjaanmu itu serahkan kepadaku. Jadi budak ini milik tuannya, tinggal di rumah tuannya dan melakukan pekerjaan tuannya. Tapi setelah dia bekerja, hasil kerjanya ini, produknya ini, hasil kerjanya ditunaikan, diserahkan kepada selain tuannya. Diserahkan kepada orang lain yang bukan tuannya. Maka adakah salah seorang di antara kalian yang ridha jika budaknya berbuat seperti itu? Tentu tidak ada. Ya. Ini budak miliknya, dibeli dengan hartanya, tinggal di rumahnya, diberi makan dan dicukupi kebutuhannya, dan melakukan pekerjaan tuan ini, lalu hasil kerjanya diserahkan kepada orang lain. Mana ada orang yang ridha dengan hal ini? Karena Nabi Yahya alaihissalam berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang menciptakan kalian. Allah Ta'ala yang menciptakan kalian dan memberi rizki kalian. Maka jangan sampai kalian beribadah kepada selain Allah. Ini mempersekutukan Allah dengan selainnya. Ini pesan pertama. Kemudian yang kedua adalah Allah memerintahkan kalian untuk salat. Wa amurakum bis salah. Aku perintahkan kalian untuk salat. Dan jika kalian berdiri untuk salat, maka jangan sekali-kali menoleh. Jangan menoleh dengan wajah kalian. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan wajahnya kepada hambanya ketika sedang salat, selama hamba itu tidak menoleh. Selama hamba itu khusyuk dan tidak menoleh ke tempat ke arah yang lain, maka selama itu Allah mengarahkan wajahnya atau Allah menghadapkan wajahnya ke hamba tersebut. Kemudian yang ketiga, wa amurukum bisyam. Dan aku perintahkan kalian semua, wahai Bani Israel, untuk berpuasa. Berarti kewajiban puasa juga berlaku kepada kaum atau umat Bani Israel. Nabi Yahya alaihissalam berkata,
aku perintahkan kalian untuk berpuasa. Dan perumpamaan seorang yang berpuasa adalah seperti seorang laki-laki yang berjalan bersama satu kumpulan manusia, seorang laki-laki yang berada di tengah satu jamaah, satu kumpulan orang-orang, dan laki-laki ini membawa satu kantong yang isinya adalah minyak kasturi. Satu kantong dari kulit yang isinya adalah kasturi, wangian kasturi yang semerbak wangi. Maka jamaah ini, orang-orang yang berada di sekitarnya, kagum dengan bau wangi, aroma wangi yang keluar dari kantong laki-laki tadi. Ya. Semuanya merasa kagum dan takjub dengan aroma wangi tadi dan ingin mendapatkan bau wangi tadi. Maka Nabi Yahya alaihissalam berkata, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa, ya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada kasturi, daripada bau kasturi yang sangat harum tadi. Kemudian yang keempat, wa amurukum bis sadaqah, dan aku perintahkan kalian semua untuk bersadaqah. Dan sesungguhnya perumpamaan orang yang bersadaqah itu seperti seorang laki-laki yang ditawan oleh musuh-musuhnya. Seorang laki-laki yang ditangkap atau ditawan oleh musuh-musuhnya, lalu kedua tangannya diikat ke lehernya, dan laki-laki ini sudah didorong, ya, sudah diajukan ke sekelompok orang tadi untuk ditebas lehernya, untuk dipenggal lehernya. Jadi seorang laki-laki yang ditangkap oleh musuhnya, diikat kedua tangannya, diikatkan ke lehernya, dan sebentar lagi akan dieksekusi. Lalu laki-laki tadi berkata kepada musuh yang menangkapnya dan akan membunuhnya, maukah kalian aku tebus diriku dengan hartaku? Maukah kalian menerima tebusan dariku dengan hartaku? Maka laki-laki ini pun menyerahkan hartanya, baik yang sedikit maupun yang banyak. Jadi dia menyerahkan hartanya, yang sedikit maupun yang banyak kepada sekelompok musuh tadi, sampai akhirnya musuh tadi ridho dengan tebusan harta yang banyak, lalu melepas laki-laki tadi dan membebaskannya. Jadi dia lepas dari kejahatan musuh tadi karena telah menebus dirinya dengan hartanya, menebus dirinya dengan harta kepada musuhnya. Ini. Kemudian yang kelima, wa amurukum bidzikrillahi katsira, dan aku perintahkan kalian semua untuk berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Untuk senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Sesungguhnya perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah itu seperti seorang laki-laki yang dikejar oleh sekelompok musuh dengan cepat. Seorang laki-laki yang diburu, ya, dikejar oleh sekelompok musuhnya dengan berlari cepat. Maka laki-laki ini pun juga berlari cepat, menghindar, menjauh dari musuh yang akan menangkapnya tadi. Lalu laki-laki ini mendapati di hadapannya benteng yang kokoh kuat. Sementara di belakangnya sekelompok laki-laki, sekelompok musuh sedang berusaha mengejar dan menangkapnya. Dia berlari. Nah, ketika dia berlari, dia dapati di depannya benteng yang kokoh kuat, yang perkasa, ya, kokoh kuat dan permanen sekali. Maka laki-laki tadi langsung masuk ke dalam benteng tadi, kemudian menutup rapat-rapat pintu besi benteng tadi. Ya. Jadi dia menyelamatkan dirinya dengan berlindung di balik benteng yang kuat tadi. Sehingga para musuh tadi tidak berdaya menangkapnya. Nabi Yahya alaihissalam berkata, seperti itulah seorang hamba tidak akan selamat dari syaitan kecuali dengan berzikir, menyebut nama Allah. Seorang hamba tidak akan selamat dari kejahatan, dari bisikan, dari pengaruh syaitan kecuali dengan berlindung, kecuali jika dia berzikir kepada Allah. Seperti ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Harith Al-Asy'ari dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat Elsi yang dirahmati Allah, 5 wasiat Nabi Yahya alaihissalam kepada Bani Israel semuanya adalah bagian dari syariat Islam. Semuanya selaras dengan agama kita. Dan memang agama para nabi itu satu. Agama para nabi semenjak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi yang terakhir, penutup para nabi dan rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama mereka satu, yaitu Islam.
Yang berbeda adalah syariatnya. Tata cara salatnya, tata cara puasa, tata cara ibadahnya berbeda-beda. Tapi prinsip-prinsip utama, akidah dan keyakinan para nabi dan rasul itu satu. Ya. Sama, tidak berbeda. Ya. Ini. Nah, dalam kesempatan, dalam cuplikan hadis ini, Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabatnya tentang 5 wasiat Nabi Yahya alaihissalam kepada Bani Israel. Yang 5 wasiat ini juga berlaku untuk kita semuanya. Yang pertama adalah beliau berwasiat, Nabi Yahya berwasiat kepada Bani Israel agar mereka menyembah Allah Ta'ala semata dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan ini inti agama para nabi. Ini seruan pertama dan utama para nabi dan rasul. Ani'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Hendaknya kalian menyembah Allah Ta'ala semata. Beribadah, mengagungkan, menyembah dengan salat kalian, dengan puasa kalian, dengan semua amal ibadah kalian. Kalian persembahkan ibadah kalian itu untuk Allah Ta'ala yang menciptakan kalian. Yang tidak ada pencipta, tidak ada ilah bagi kalian selain Allah Ta'ala. Ini hakikat tauhid. Cuma dalam hadis ini, Nabi Yahya alaihissalam memberikan perumpamaan demi perumpamaan. Di salah satu keunikan Nabi Yahya alaihissalam ketika menyampaikan wasiat demi wasiat Allah ini, beliau membuat perumpamaan demi perumpamaan untuk memahamkan Bani Israel akan pesan-pesan Allah Ta'ala tadi. Ya. Nah, Nabi Yahya membuat perumpamaan, menyebutkan suatu permisalan tentang orang yang berbuat syirik. Itu seperti seorang hamba, budak seorang budak yang dibeli oleh tuannya dengan harta murninya, kemudian tinggal di rumah tuannya, diberi makan, dicukupi semua kebutuhannya oleh tuannya, dan budak ini melakukan pekerjaan tuannya, kemudian hasil kerjanya, produknya ini hasil kerjanya disetorkan kepada orang lain. Maka adakah seseorang yang ridho kalau budaknya berbuat seperti itu? Tidak ada yang ridho. Ya. Nah, ini perumpamaan ya, bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan hamba-hambanya. Allah yang menciptakan hambanya, mencukupi rizkinya, dan hamba itu tinggal di bumi Allah. Di bumi Allah, milik Allah. Rizkinya dicukupi oleh Allah. Kemudian Allah merintahkan hamba-hambanya untuk beribadah, beramal saleh, lalu ibadahnya ditujukan kepada selain Allah. Maka Allah sangat tidak ridha ya, jika hambanya menyekutukan Allah dengan selain Allah yang tidak menciptakan, tidak memberi rizki, tidak berkuasa, tidak memiliki sebutir dzarrah pun, baik yang di langit maupun yang di bumi. Jadi seorang yang berbuat syirik, dia menyembah sesuatu ya, yang tidak menciptakan dirinya, tidak memberinya rizki, tidak memiliki secuil pun di langit maupun di bumi, tidak memiliki apa-apa, dan dia sendiri makhluk yang diciptakan, lalu disembah di samping Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala sangat tidak berkenan, sangat tidak ridha kalau ada seorang hamba yang menyembah selain Allah Ta'ala. Ini perumpamaannya. Kemudian yang kedua adalah salat. Nabi Yahya bin Zakaria memerintahkan Bani Israel untuk salat. Dan beliau berpesan, kalau kalian salat jangan sampai kalian menoleh. Sebab selama kalian salat dengan khusyuk, menghadapkan wajah kalian ke arah kiblat, menghadapkan diri kalian dan wajah kalian ke arah kiblat, maka selama itu pula Allah menghadapkan wajahnya ke arah hambanya. Tapi apabila hamba itu menoleh, ya, maka berarti dia tidak khusyuk. Atau katakanlah tidak menoleh, tapi arah atau pandangan mata hamba itu tertuju kepada sesuatu yang melalaikan. Ya. Dia melirik. Hamba yang sedang sholat ini melirik ini dan itu, memperhatikan ini dan itu. Maka ketika itu hatinya berpaling. Ya. Hatinya buyar dari kekhusyuan. Nah, ketika hamba yang sedang sholat ini bermain-main dengan pandangannya, apalagi sampai menoleh, ya, maka kekhusyuannya telah hilang. Dan ketika itu Allah pun berpaling dari hambanya. Jadi seorang yang sholat hendaknya sholat dengan menghadirkan hatinya dengan sepenuh kekhusyuan dan mengarahkan wajahnya ke arah kiblat. Ini. Kemudian wasiat yang ketiga Nabi Yahya alaihissalam adalah berpuasa. Nabi Yahya berwasiat kepada Bani Israel untuk berpuasa. Kemudian beliau memberikan suatu perumpamaan. Ya. Orang yang berpuasa itu seperti seorang laki-laki yang berada di kerumunan
manusia, dan laki-laki ini membawa di pundaknya satu kantong yang berisi kasturi atau misik. Kemudian dari mulut kantong ini keluar bau harum semerbak yang luar biasa. Sehingga sekumpulan manusia tadi semuanya pada kagum dan terpesona serta menyenangi bau harum tersebut. Dan masing-masing ini mendapatkan bau harum tadi. Kagum. Ya. Ini karena bau kasturi yang sangat harum tadi. Nah sesungguhnya Nabi Yahya bersabda, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum, lebih suci di sisi Allah daripada bau kasturi yang harum tadi. Kemudian yang keempat, wasiat Nabi Yahya alaihissalam adalah agar mereka bersedekah, mengeluarkan harta di jalan Allah, bersedekah atau berzakat di jalan Allah. Kemudian Nabi Yahya membuat suatu perumpamaan, ya, bahwa orang yang bersedekah ini menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti seorang laki-laki yang telah berhasil ditangkap oleh musuhnya dan diikat kuat-kuat kedua tangannya dan sebentar lagi akan dieksekusi, akan dipancung lehernya. Lalu laki-laki ini berkata kepada musuh-musuh tadi, maukah engkau menerima tebusan dariku dengan hartaku? Maka laki-laki tadi mengeluarkan hartanya, menyerahkan hartanya kepada musuhnya tadi sehingga dia dibebaskan oleh musuhnya. Nah seperti itu orang yang bersedekah, dia telah menebus dirinya dari neraka. Ya. Orang yang bersedekah itu, orang yang terus-menerus bersedekah, ya, bukan cuma sekali dua kali, ya, tapi dia bersedekah dengan yang sedikit maupun yang besar, sesuai dengan kemampuannya. Ya. Dia senantiasa bersedekah, terus bersedekah, maka kumpulan-kumpulan dari sedekah itu akan membebaskan orang ini dari neraka, akan menebus dirinya dari neraka. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkanlah diri kalian dari neraka meskipun dengan bersedekah separuh kurma. Ya. Sedekah yang sedikit namun kontinu, ya, terus menerus, ini akan berbuah pahala yang besar. Kemudian wasiat yang kelima dari Nabi Yahya alaihissalam kepada Bani Israel, dan wasiat ini berlaku untuk kita semua sahabat LC, yaitu agar mereka berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Senantiasa lidah mereka sibuk berzikir, ya, dengan tasbih, tahmid, istighfar, tahlil, dan sebagainya. Kemudian Nabi Yahya alaihissalam membuat suatu perumpamaan yang sangat menarik dan mudah difahami, ya, tentang khasiat atau fadilah dari zikir tersebut. Ya. Salah satu dari fadilah zikir tadi. Apa? Jadi orang yang berzikir mengingat nama Allah, menyebut nama Allah, seperti seorang laki-laki yang diburu oleh sekumpulan musuh, dikejar dengan cepat oleh sekumpulan musuh. Maka dia berlari kencang. Kemudian laki-laki ini mendapati benteng yang kuat di hadapannya. Maka dia pun melompat, dia buru-buru masuk ke dalam benteng tadi, kemudian menutup rapat-rapat pintu besi tadi, sehingga dia selamat dari musuh-musuhnya. Nah seperti itu zikrullah. Zikir ini bagi seorang muslim, bagi seorang hamba adalah benteng dari kejahatan syaitan. Dan syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dan seseorang tidak akan selamat dari was-was syaitan, dari was-was bisikan-bisikan syaitan, dari godaan syaitan, dari pengaruh dan pengaruh serta tipu daya syaitan. Dia tidak akan selamat dari itu semua kecuali dengan berzikir, kecuali dengan zikrullah. Maka seorang yang senantiasa memperbanyak zikrullah, dia selamat dari bisikan syaitan, dari godaan syaitan, dari pengaruh dan tipu daya syaitan. Nah ini 5 wasiat Nabi Yahya alaihissalam kepada Bani Israel. Dan kalau kita amati 5 wasiat Nabi Yahya alaihissalam kepada Bani Israel, ini semuanya berlaku untuk kita. Artinya 5 wasiat Nabi Yahya ini selaras, sejalan dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW menceritakan ini kepada para sahabatnya. Menceritakan hal ini kepada para sahabatnya. Dan sebagaimana suatu kaidah yang tetap di dalam usul fikih, syar'u man qablana syar'un lana ma lam yathbut naskhuhu. Ya. Syariat umat-umat sebelum kita, atau syariat nabi-nabi sebelum kita juga berlaku untuk kita selama tidak ada dalil yang menasakhnya. Ya. Jadi Nabi Rasulullah SAW ketika menceritakan kepada para sahabat tentang wasiat Nabi Yahya ini, beliau mengisyaratkan bahwa ini juga berlaku untuk kalian, wahai umatku, ya, wahai kaum muslimin.
Nah, sahabat Elsi yang dirahmati Allah, inilah 5 wasiat Nabi Yahya alaihissalam kepada Bani Israel, yang kalau kita pegang wasiat ini, kita jalankan wasiat ini, kita akan selamat dari keburukan dunia dan akhirat. Ya. Dan sebagai penutup, saya simpulkan sekali lagi 5 wasiat Nabi Yahya alaihissalam kepada Bani Israel, sebagaimana dituturkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah hendaknya seorang itu beribadah kepada Allah Ta'ala semata tanpa mempersekutukan Allah, tanpa berbuat kesyirikan, tanpa melakukan kesyirikan. Jadi salatnya untuk Allah, puasanya murni untuk Allah, semua ibadahnya murni untuk Allah, doanya, pengharapannya, tawakalnya, semua dipersembahkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ketika seorang berdiri untuk salat, hendaknya dia berdiri dengan hati yang hadir, ya, dengan hati yang hadir, khusyuk dan mengarahkan wajahnya ke arah kiblat. Dan jangan membuyarkan kekhusyukannya itu dengan menoleh ke kanan dan ke kiri atau mengamati, mata yang mengamati ini dan itu. Jadi hendaknya salat dengan khusyuk, dengan sepenuh hatinya. Kemudian yang ketiga adalah berpuasa, supaya menjalankan ibadah puasa. Dan yang keempat adalah supaya banyak bersedekah, supaya sering-sering dan banyak bersedekah. Dan yang kelima adalah hendaknya kita berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ini sahabat LC, 5 wasiat Nabi Yahya alaihissalam kepada Bani Israel, yang itu datang dari Allah. 5 wasiat itu datang dari Allah, dan Allah memerintahkan agar Nabi Yahya mengamalkan 5 perkara ini dan memerintahkan Bani Israel untuk mengamalkan 5 perkara ini. Demikian yang dapat saya sampaikan di kesempatan kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita semua untuk mengamalkan 5 wasiat tadi, dan mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري